I do, so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini tentang data honorer yang sudah dikunci. Siap-siaplah menjadi ASN jenis baru dan merupakan gaji di bawah P3K. Untuk selengkapnya yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Arah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait nasib honorer sudah sangat jelas, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpan RB sudah menyiapkan solusi jalan tengah, yakni berencana mengangkat 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu, seperti yang tercantum dalam inventarisir masalah rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat dengan DIM RUU ASN yang beredar di kalangan non-ASN. Rencana penghapusan honorer mengacu pada surat edaran Menpan RB, yaitu tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Salah satu poin di dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan juga P3K. Menteri Anas beberapa waktu lalu juga pernah menyebutkan berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Sembari kami amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex Denny dalam keterangan tertulisnya Jumat 7 Juli 2023. Pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB dan juga DPR RI sudah sepakat tidak akan ada PHK dan tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. Dipaparkan bahwa awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 orang. Namun begitu dilakukan pendataan, ternyata ada 2,3 juta honorer dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah. Jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN. Kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di peraturan pemerintah, ujar Alex Denny. Alex Denny juga menegaskan bahwa ada 3 pedoman yang harus dipahami oleh semua pihak. Di antaranya yang pertama, tidak boleh ada pemberhentian alias PHK. Kedua, skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Dan pedoman yang ketiga, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Beredar di kalangan honorer bahwa terdapat P3K paruh waktu. Meski belum ada penjelasan pemerintah terkait opsi penyelesaian honorer, telah beredar bocoran di kalangan honorer bahwa
honorer akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baiti terang-terangan mengaku kecewa solusi pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer agar tidak terjadi PHK massal ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya, sebab Menpan RB Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kata Nur Baiti. Bunda Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa dalam DIM RUU ASN, pihak DPR RI sebenarnya mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan sebagai honorer dengan memperhatikan batas usia pensiun. Namun pihak pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Nah, dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya ya P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujar Bunda Nur. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.